kita akan melihat apa sih unsur penting dalam doa pertobatan. Pada waktu kita bersama-sama dengan orang, kita perlu cari tempat yang tenang ya, posisi yang cukup santai, kemudian mengheningkan hati dulu, lalu kita kemudian mengajak sungguh-sungguh orang itu hening dan juga kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mengarahkan hati kita, mohon rahmat-rahmat dari Tuhan dan kita berdoa bersama orang yang kita doakan itu ya. Nah, ini hanya teknis aja. Di akhir doa kita ada doa untuk mohon kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi orang yang kita doakan. Atau kita sebut ya praktisnya doa pencurahan Roh Kudus untuk orang yang kita doakan. Artinya apa? Supaya Roh Kudus itu menjadi pusat hidup kita. Kita bukan lagi hidup dengan keinginan pikiran kita sendiri, tetapi pikiran kita dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi yang membimbing kita itu adalah Roh Kudus, bukan keinginan-keinginan kita. Lama-lama keinginan kita itu pun akan menjadi semakin serupa dengan kehendak Roh Kudus. Kalau kita terbiasa untuk mengikuti kehendak Tuhan, lama-lama yang kita kehendaki itu juga akhirnya apa yang Tuhan mau. Ya, jadi lama-lama apapun yang kita minta itu ya memang berkenan pada Tuhan dan dikabulkan ya, karena Tuhan akan mengabulkan apa yang baik yang berkenan pada Dia. Ini artinya memberi kebebasan kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Ya, jadi yang penting kita mengakui dosa dan kita mau berbalik pada Tuhan, kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat dan mau menjadi murid serta mohon dipenuhi Roh Kudus serta karunia-Nya. Nah, bedanya apa sih orang yang hidup dengan dibimbing oleh Roh Kudus atau hidup dibimbing oleh pikirannya? Ya, orang yang hidup dibimbing oleh pikirannya pasti akan banyak ketakutan. Merasa tidak mampu ini, tidak mampu itu, takut ini dan takut itu. Tapi kalau dibimbing oleh Roh Kudus, kita bukannya sombong, tetapi karena kita mengandalkan Roh Kudus, apalagi di dalam semua pelayanan pekerjaan yang kita mau sungguh-sungguh lakukan untuk kebaikan, untuk kemuliaan, untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang, maka kita nggak akan takut untuk melakukan, nggak takut mengambil resiko untuk berbuat kasih. Jadi misalnya ada orang yang mau minta didoakan walaupun sakitnya itu agak parah dan kita nggak pernah mendoakan orang sakit sebelumnya, tapi kalau kita dibimbing Roh Kudus, Roh cinta kasih, pasti kita tergerak oleh belas kasihan. Kalau orang itu sungguh-sungguh sedang menderita kan, kita nggak fokus pada diri kita lagi, aku bisa nggak menyembuhkan, bukan aku, tetapi Roh Kudus pasti bisa menyembuhkan ya, kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja sesuai kehendak Tuhan ya. Kalau orang yang dibimbing Roh Kudus, dia itu berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena apa? Dia tahu bukan dia, tetapi Roh Kuduslah yang melakukan di dalam dia. Jadi orang yang punya kasih itu pasti nggak takut mengambil resiko, termasuk resiko gagal. Ya kan ada resiko memang, karena kita melakukan di luar kemampuan kita, ya. Tetapi kita mau mengandalkan Roh Kudus. Tapi ketika kita mau melakukan, di situ iman kita bertumbuh. Tanpa mengambil resiko kita nggak akan pernah bertumbuh dalam iman. Pencurahan Roh Kudus itu tindakan Allah sendiri. Kita juga menumpangkan tangan ya. Kalau kita ketemu fisik dengan orang yang kita doakan, sebaiknya kalau laki berdoa untuk perempuan tidak menyentuh secara fisik ya. Kemudian bisa menumpangkan tangan aja dari jauh atas pundaknya seperti ini. Dan kalaupun kita menumpangkan tangan misalnya laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, jangan tuh sampai menekan atau menepuk keras sekali, orang kan kaget ya. Menyentuh dengan halus saja. Penumpangan tangan ini sebenarnya juga teladan Yesus ya. Yesus menyentuh ini juga seperti tanda solider, tanda kita mengasihi orang yang kita doakan ya, dan juga menyalurkan kasih. Nah, sekarang kita akan lihat prinsip doa yang efektif ya. Prinsip doa yang efektif di sini ada beberapa hal ya. Doa itu kan bukan soal satu arah, tapi doa itu dua arah. Tuhan ke kita, kita ke Tuhan. Makanya kalau ada orang yang berdoa itu ngomong terus, pasti juga nggak mungkin 1 jam kan? 1 jam ngomong terus sama Tuhan juga mungkin nggak ada lagi yang diomongin. Nah, menangis pun, diem pun itu bisa satu doa yang tulus di hadapan Tuhan. Hadir aja di hadapan Tuhan. Misalnya dalam adorasi gitu kan. Nah,
Komunikasi doa itu biarkan Tuhan juga mencintai kita di dalam doa, ya. Biarkan Tuhan mengukirkan kasih-Nya, firman-Nya di dalam hati kita. Kemudian apa sih yang menjadi hambatan doa dan apa sih biasanya masalah-masalahnya kalau orang berdoa? Mari kita lihat di dalam beberapa ayat. Kita lihat yang pertama, janji doa. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi di sini ada mengandung perintah, ya. Dikatakan jangan khawatir, tapi mohon, ya. Semua apa yang kamu risaukan, memerlukan kegelisahan hatimu itu minta kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, jangan menggerutu, ya. Dan apa? Janji Tuhan, kamu akan mengalami damai. Damai sejahtera Allah yang nggak bisa kepikir. Itu kita alami. Saya punya teman yang ketika dia mengalami perkataan kasar gitu ya dari pasangannya, dia tuh sakit hati gitu, dan dia nggak bisa bicara karena waktu itu sedang emosi pasangannya. Akhirnya dia masuk dalam kamar doa, dia nangis, dia benar-benar minta kepada Tuhan, ya. Dia menyerahkan seluruh pergumulannya, dan setelah berdoa memang dia mengalami damai. Dia bilang, ya sudah, saya bisa menghadapi suami saya, bicara dengan baik karena saya sudah mengalami damai itu. Kemudian lanjut dalam berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 22. Jadi di sini ada syarat, ya. Syaratnya apa? Menuruti perintah Tuhan, taat, sehingga apa yang dijanjikan itu kita terima. Ya betul dong, kalau kita belajar ya naik kelas. Kalau kita belajar masak akhirnya bisa masak, ya toh. Kalau kita ngikutin perintah Tuhan, ya apa yang Tuhan janjikan itu kita terima. Artinya misalnya kita rajin berdoa, lama-lama kita menjadi orang yang berbuah di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Itu merupakan konsekuensi yang sangat alami kan sebenarnya. Dan kalau Tuhan menjanjikan ini, ya akibatnya kamu dapat ini. Lanjut, Matius 21. Jadi syaratnya apa? Punya iman. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Iman dia itu membuat Yesus itu tergerak, ya. Jadi iman dia itu kemudian menyentuh hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan sehingga dia menerima apa yang dia butuhkan. Iman yang aktif, iman yang sungguh-sungguh penuh kepercayaan, tidak ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya mendengarkan doa A, B, C, D orang ini itu, tapi juga Tuhan mendengarkan doaku dan Tuhan sanggup untuk melakukan. Nah, iman yang aktif, ya, iman yang penuh kepercayaan. Oke, Yakobus 5 ayat 16. Wah, luar biasa, ya. Syaratnya apa? Kita mau mengaku dosa kita dan saling mendoakan. Jadi kalau kita mau melayani, kita mau mendoakan, kita juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Asal kita juga tidak dihambat oleh dosa. Oleh sebab itu kita perlu bertobat setiap hari. Jadi syaratnya mengaku dan mendoakan, janjinya ada kuasa di dalam doa itu. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15. Minta sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya lama-lama kalau kita itu rajin mengikuti kehendak Tuhan, mendengarkan Tuhan, hati nurani kita, jadi kita juga lama-lama pengennya apa yang Tuhan mau, ya, sesuai kehendak Dia, maka pasti kita dapat apa yang kita minta.
karena sesuai kehendak Tuhan gitu. Yohanes 16 ayat 24. Minta dalam nama Yesus ya, seringkali kita menutup semua doa kita, semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami ya. Jadi di dalam Yesus, bersama dengan Yesus yang menjadi perantara kita mohon. Ada kuasa dalam nama Yesus ya. Dan kita akan menerima. Bagian yang berikutnya, apa sih masalahnya itu dalam doa ini biasanya? Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Jadi ada beberapa masalah nih ditulis di sini ya. Karena kamu belum meminta, kadang-kadang kita nggak pernah minta. Tuhan juga bilang minta maka akan diberi, ketuk pintu dibuka, cari kamu akan dapat. Jadi doa permohonan itu adalah salah satu bentuk doa ya, minta. Dan yang kedua, mungkin kita salah meminta. Oh, kita minta rumah yang ke-5 atau mobil yang ke-10 ya. Padahal itu mungkin hanya akan membuat kita semakin sibuk, waktunya habis hanya untuk merawat mobil ya, karena kita makin lama makin punya banyak itu makin terikat di situ. Sama dengan duit itu masuk kantong bukan masuk hati. Semakin uangnya banyak itu biasanya orang semakin bisa pelit loh kalau terikat pada uang. Yang ketiga, minta sesuatu untuk kepuasan nafsu, minta yang ini yang itu nggak ada selesainya. Udah punya 5 mobil masih mau yang ke-6 dan seterusnya. Tapi ketika diminta tolong untuk menjemput temennya yang sakit misalnya, untuk menolong gitu, berat ya, karena tidak menjadi berkat tapi membuat keterikatan. Kita lihat berikutnya, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hambatannya tuh bimbang. Tuhan mau denger gak ya doaku? Kalau Tuhan tuh perhatian gak sama itu namanya kita meragukan cinta kasih Tuhan. Padahal firman Tuhan itu mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan ya. Dan Tuhan mencintai kita, Dia kamu berharga seperti biji mataku. Tuhan menulis nama kita di telapak tangannya, dekat di hati Tuhan. Tapi kita nggak percaya. Nah, kita bimbang, Tuhan dengar nggak ya? Tuhan mau nggak ya nolong aku? Nah, kemudian Mazmur 66 ayat 18. Hambatannya apa? Tidak mau mengakui dosa. Makanya di dalam gereja Katolik kita beruntung ya ada sakramen tobat. Jadi sakramen tobat itu bahwa untuk mengakui dosa kita kepada orang itu berat, malu. Makanya kita akan mikir-mikir lagi tuh kalau berbuat dosa lagi, ya. Dan yang kedua, memang ada rahmat dalam kerendahan hati dan otoritas yang diberikan oleh gereja untuk melepaskan kita. Itu memberi kita rahmat sekaligus untuk tidak jatuh dalam dosa yang berikutnya, ya, untuk ya lebih diberi kekuatan. Nah, jadi kita perlu mengaku dosa. Semua romo itu nggak pernah nolak kok kalau kita mau ngaku dosa. Saya pernah ke Korea, waktu itu ada konferensi ikhlas, ada mungkin ribuan orang yang datang. Saya tuh agak kaget melihat orang-orang di sana di Korea Selatan itu. Loh, kok ada orang pada ngantri di lapangan gitu ya? Kita pas apa ada acara apa? Ngantri loh. Semua kayak seperti ular banyak sekali antrian. Tiba-tiba saya lihat ujungnya di sana siapa? Wah, ada pastor. Ujungnya sana pastor, ujungnya sini pastor, romo. Lah, ngapain ya orang ini? Ternyata tuh mereka ngaku dosa di lapangan. Jadi kalau ada romo lewat, langsung mereka cegat mau ngaku dosa. Wah, luar biasa ini. Saya baru lihat di situ. Ya, romonya yang nggak menolak, yang diberi di situ juga gitu ya. Kemudian Amsal 28 ayat 13. Ya, jadi walaupun kita berdosa, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Teresa Lisieux mengatakan, walaupun aku ini melakukan suatu dosa yang paling besar, lebih besar dari penjahat manapun,
Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, melemparkan diriku kepada kerahiman Tuhan, itu seperti setetes air yang dilemparkan ke dalam lautan api kerahiman Tuhan, pasti lenyap. Jadi dia percaya banget kerahiman Tuhan itu sanggup untuk menghapus dosanya. Kerahiman Tuhan itu pasti akan melepaskan dia dari dosanya. Iman Teresa itu sebegitu besarnya akan cinta kasih Allah. Yang terakhir, Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal, firman Tuhan itu kita resapi tiap hari lewat Lectio Divina. Di situ firman Tuhan itu akan menolong kita. Ya, pada saat-saat kita membutuhkan, Tuhan mengingatkan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rencanakan, itu dalam bimbingan Roh Kudus. Dan sehingga apa yang kita lakukan pun bisa berhasil, karena sesuai kehendak Tuhan. Ya, dan apa yang kita minta. Yang penting relasi. Ketika ada relasi, di situ kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Allah menjanjikan keselamatan. Dan dengan keyakinan kita, karena Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Ia tetap mengasihi kita. Inilah dasar pengharapan kita, yaitu bahwa Allah itu setia akan janjinya sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia punya hidup kekal. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka kamu akan menerima.